Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 28 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Alhamdulillah di edisi pagi kita, Mbun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita sampaikan doa terbaik kita untuk saudara kita, sahabat kita, bahkan mungkin ada di antara kedua orang tua kita yang saat sekarang ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, demikian pula kelapangan, keikhlasan, dan kesabaran di atas segala sakit yang diderita, dan menghadirkan sakit menjadi kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sadhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian dan persoalan yang dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar terbaik dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang hadapi, dan tentunya senantiasa terbangun pula jiwa husnudzon. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa di balik setiap persoalan, di balik setiap masalah yang dihadapi, sesungguhnya senantiasa begitu banyak hikmah dari nilai-nilai kebaikan yang tentunya akan senantiasa menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita terkait dengan kriteria orang-orang yang mukhlis, yakni orang-orang yang senantiasa ikhlas di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kita akan ambil renungan kita pada kesempatan pagi hari ini dari surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, dimulai pada ayat ke-56, ya, insyaallah hingga ayat ke-61. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun di ayat ke-56 hingga ayat ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dari sedekah dengan hati yang penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera di dalam kebajikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ngarase melewati pesan moral dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, dimulai pada ayat ke-57 ya. Ini 57 hingga ayat 61 ini kita senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghayati makna-makna penting di dalam menjalani kehidupan, betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, senantiasa memberikan pedoman, bahkan jalan cahaya di dalam kehidupan kita selaku seorang muslim, agar di sepanjang hidup dan kehidupan tentu kita senantiasa menemukan
keberkahan, menemukan keberuntungan, demikian juga kemenangan demi kemenangan di dalam makna yang sesungguhnya. Kalau kita baca dimulai pada ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kriteria orang-orang yang mukhlis. Orang-orang yang ikhlas itu ditandai innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Jadi ciri orang yang mukhlis itu adalah mereka-mereka yang mawas diri. Jadi selalu berhati-hati di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kalau kata orang Priangan teh sologoto begitu kan. Jadi apapun yang dia lakukan senantiasa dia perhitungkan, jangan sampai menimbulkan kerugian, kehinaan bahkan kebinasaan. Sebab bagaimanapun tentu saja perputaran kehidupan di dalam bentangan masa ini kalau kemudian tidak dilewati dengan kehati-hatian, banyak mereka-mereka yang kandas, bahkan banyak mereka-mereka yang gagal. Terlebih tentu saja tatkala berakhir berujung dengan kerugian, kehinaan dan kebinasaan. Oleh karena itu mereka-mereka yang ikhlas di dalam menjalani kehidupan, dan tentu saja ini memberikan gambaran kepada kita, cerminnya ada pada rasa takut mereka kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala ia menjalani kehidupan tentu ia akan jalani semuanya itu dengan penuh kehati-hatian. Ibarat orang berjalan begitu, ketika dia pernah terjatuh, pernah tersandung, maka untuk kedua kalinya dia tidak boleh mengulang kembali kesalahan yang sama yang kemudian menjadi sebab hina dan celakanya hidup. Oleh karena itu mereka-mereka yang senantiasa mawas diri dalam menjalani hidup dan kehidupan tentu senantiasa melakukan evaluasi, melakukan koreksi begitu kan, muhasabah atas apa yang pernah dia lewati di masa lalu agar perjalanan yang dia jalankan di hari ini tentu membawa kebaikan bagi dirinya dan di masa yang akan datang dia termasuk orang-orang yang sukses karenanya. Betapa indah begitu ya ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita pentingnya kita hidup di dalam mawas diri. Sikap hidup untuk senantiasa mengembalikan seluruh perjalanan hidup kehidupan mereka pada apa yang telah menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang mereka cari ya tentu saja mardatillah, keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan bersungguh-sungguh mengerjakan setiap perintah Allah dan tentu berjuang dengan segenap kemampuan yang dimilikinya agar dia bisa menjauhkan dirinya dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanapun ketika melanggar tentu akan terjadi kesalahan fatal di dalam kehidupannya. Berujung pada kerugian, gitu kan, kehinaan dan kebinasaan. Nah, pendengar AC, apa saja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup yang akan menyebabkan kerugian, kehinaan dan kebinasaan tentu akan dijauhi oleh mereka-mereka yang memiliki kriteria mukhlis, nantiasa ikhlas di dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu mereka tidak akan tergoyahkan keimanannya. Tidak ada hasrat walaupun sejenak untuk bergeser dari apa yang menjadi ketentuan Allah. Sehingga tidak akan menggadaikan keimanan mereka untuk tujuan-tujuan yang bersifat material di dunia dari apa yang bersifat sementara waktu. Karena bagaimanapun kehidupan akhirat bagi mereka adalah bagian dari kehidupan yang tentu akan memberikan kemuliaan di dalam makna yang sesungguhnya. Sehingga mereka tidak pernah dibuat gelisah oleh urusan dunianya. Mereka yakin kepada Allah bahwa Allah akan senantiasa mengatur hidup dan kehidupannya. Nah, inilah bagian pertama pendengar saya terkait dengan karakteristik orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Adapun ciri yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Jadi ciri kedua dari orang-orang yang mukhlis itu adalah mereka-mereka yang memahami realitas hidup. Di dalamnya ada bagian dari ayat-ayat Allah. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ayat-ayat qauliyah yang kita baca tentu di dalamnya memberikan pedoman, petunjuk
tentang jalan hidup yang harus kita tempuh sesuai dengan apa yang kita baca. Nah, ada ayat-ayat kauniyah dari peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi. Termasuk hari ini kan ketika kita masih berhadapan dengan wabah COVID-19. Maka ini sungguhnya bagian dari ayat-ayat Allah, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini makin meningkatkan kedekatan kita dengan Allah ataukah justru makin menjauhkan kita dari Allah? Maka semuanya tentu akan berpulang kepada apa yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mereka-mereka yang mukhlis, mereka-mereka yang ikhlas adalah mereka-mereka yang tentu pada saat ketika berhadapan dengan berbagai peristiwa, bahkan termasuk wabah dan musibah seperti ini, mereka akan kembali kepada Allah bahwa di balik ini semua ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Menyadarkan diri tentang kelemahannya. Sehingga dia tidak akan bersifat jumawa, gitu kan, tidak akan sombong, tidak akan arogan. Karena dengan virus yang kecil saja ternyata kita dibuat tidak berdaya. Sehingga ungkapan la haula wala quwata illa billah alil azim adalah bagian dari ungkapan keimanan yang tumbuh subur dalam dirinya sebagai bentuk keteguhan hatinya bahwa segala perkara tidak berjalan begitu saja. Tidak ada hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang bersifat kebetulan. Semua tentu sudah berada di dalam rencana-rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja di balik ini semua Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah, bahkan peringatan berharga. Ya, seperti halnya ketika kita berhadapan dengan wabah COVID-19 ini kan. Kita makin menyadari tentang kelemahan diri kita. Sehingga tidak layak kita berlaku angkuh dan sombong, arogan gitu kan. Jangankan di hadapan Allah gitu kan, di hadapan manusia pun ternyata kesombongan itu menjadi satu perkara yang tidak layak kita lakukan. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu saja ini juga jadi pelajaran buat kita. Tentang kelemahan diri kita harus betul-betul menjadi bahan evaluasi agar kita makin dekat kepada Allah sehingga kita senantiasa mendapatkan anugerah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lewat wabah COVID-19 ini makin menyadarkan kita tentang muara hidup yang harus senantiasa kita bangun, harus selalu bersandar kepada sendi-sendi ketakwaan. Kalau kita keluar dari rumah, tentu saja tatkala kita keluar dari rumah, sebelum ini kadangkala tanpa perencanaan begitu kan. Nah, dengan peristiwa COVID-19 ini paling tidak ketika kita akan keluar dari rumah betul-betul mempertimbangkan untuk urusan apa kita keluar dari rumah. Kalau tidak ada hal-hal yang penting begitu ya, kita tidak akan keluar dari rumah. Nah, ini kan seharusnya juga makin menyadarkan kita tatkala kita sudah keluar dari wabah ini pun seharusnya sikap kita selaku seorang muslim itu senantiasa merencanakan setiap apapun langkah hidup yang mereka lakukan, tidak asal-asalan begitu kan. Karena di situ ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk makin menyadarkan kita tentang pentingnya hidup kita kembali bermuara kepada nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai ketaatan. Sehingga ketika keluarnya kita dari rumah, tentu keluarnya kita dari rumah itu betul-betul terencana dengan baik. Apa yang akan kita lakukan di luar. Kemudian tatkala kita pulang ke rumah juga tentu dengan landasan tujuan yang jelas. Nah, ini yang kadangkala bagi sebagian kalangan sebelum peristiwa ini kadangkala tidak terfikirkan, begitu kan. Karena itu tatkala keluar dari rumah, mari kita rencanakan. Terlebih kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam itu kan. Tatkala keluar dari rumah ada ungkapan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi harus berlandaskan kepada semangat karena Allah. Jangan sampai kemudian keluar dari itu semua. Sebab tatkala kita keluar dari rumah kemudian tidak ada pancaran kekuatan doa, demikian juga kejelasan langkah yang akan kita bangun untuk tujuan meraih ridha Allah, maka tentu kita hanya akan berhadapan dengan kerugian. Tidak sekedar kita sukses di dunia, tapi tentu saja kita juga senantiasa berharap
untuk bisa meraih kesuksesan dalam makna yang sungguhnya, yakni tatkala kita kembali berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pendengar AC, ya ini hal yang kedua ya yang harus senantiasa menjadi bahan renungan kita, bahwa ciri orang yang mukhlis, orang yang ikhlas itu adalah mereka-mereka yang tentu saja beriman begitu ya, meyakini akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di balik apa yang terjadi dalam setiap peristiwa pasti ada kebesaran Allah yang harus menjadi tujuan bagi kita untuk makin dekat, makin lurus dalam menjalani hidup. Nah, karena itu sandaran kita hanya kembali kepada Allah. Ketika kita minta perlindungan, ya tentu saja minta perlindungan kita hanya kembali kepada perlindungan Allah. Ketika kita memohon, meminta kepada Allah terkait dengan pertolongan, maka pertolongan itu betul-betul lurus hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Adapun poin yang ketiga terkait dengan ciri orang-orang yang mukhlis itu adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Artinya mereka yang benar-benar menjaga tauhid gitu ya. Pantang bagi seorang muslim itu melakukan tindakan-tindakan syirik. Sebab sebagaimana diungkapkan di dalam surah Luqman gitu kan. Di ayat ke-13 yang namanya kemusyrikan itu, perbuatan syirik dari pelaku syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar yang dilakukan manusia di muka bumi, melainkan tatkala ia mempersekutukan Allah dengan perkara-perkara yang tidak selayaknya, karena tidak ada satupun yang layak diperserikatkan di hadapan Allah. Allah zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang mengatur segala hidup dan kehidupan manusia, yang hanya kepadanya kita beribadah dan hanya kepadanya kita memohonkan pertolongan. Ini yang selalu terbangun di dalam diri kita di setiap agenda ibadah kita. Paling tidak ketika kita melaksanakan salat, tatkala kita baca surah Al-Fatihah, kita menemukan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau semata ya Allah kami beribadah, mengabdikan diri, menghambakan diri. Dan hanya kepada Engkau semata ya Allah kami mintakan pertolongan. Dari urusan beribadah sampai urusan minta pertolongan, kita kembalikan semuanya kembali kepada Allah. Sebab bagaimanapun tidak ada hal yang akan bisa membebaskan kita dari berbagai macam persoalan. Tidak ada satupun perkara yang bisa melepaskan kita dari berbagai kesulitan, melainkan hanya kembali kepada Allah. Oleh karena itu mereka-mereka yang betul-betul menghadirkan nilai tauhidnya kembali lurus hanya kepada Allah, tentu mereka akan menghindarkan diri dari perkara-perkara yang nanti akan menyebabkan mereka kepada perilaku syirik. Ya kan? Jangan sampai kemudian meyakini ada kekuatan-kekuatan lain selain Allah, yang kemudian nanti justru makin melemahkan diri mereka. Ya kan? Terlebih tentu di dalam kondisi wabah seperti ini kemantapan hati kita untuk senantiasa meyakini akan kebenaran firman Allah harus senantiasa terhunjam begitu kan di petala kalbu kita yang paling dalam. Sebab bagaimanapun ini menjadi prinsip dasar hidup kita. Ya kan? Tauhid inilah yang harus jadi pondasinya. Ibarat sebuah bangunan kalau tanpa pondasi pasti akan runtuh begitu kan, ambruk. Nah, demikian juga kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki landasan dengan pondasi keimanan, akan hancur hidup dan kehidupan kita. Betapa banyak orang-orang yang secara material mereka memiliki banyak hal yang ingin mereka capai, tapi kemudian tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka tidak mengembalikannya kembali kepada Allah SWT. Nilai tauhidnya lemah dan rendah. Sehingga apa yang mereka dapatkan seolah-olah milik mereka. Padahal hakikatnya adalah amanah si Allah SWT. Jadi kalau sudah menyadari ini adalah amanah, ini adalah bagian dari anugerah Allah, maka tentu dia akan betul-betul mempergunakan apa yang dianugerahkan Allah kepada dirinya dengan cara-cara yang baik, dengan langkah hidup yang tentu akan bawanya kepada kemuliaan dan keberkahan. Nah, ini bagian dari apa yang tentu harus senantiasa kita bangun di dalam kehidupan kita. Jadi poin yang ketiga, mereka-mereka yang mukhlis itu adalah mereka-mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan perkara-perkara yang tidak selayaknya diperserikatkan. Karena tidak ada satupun hal yang
layak diperserikatkan di hadapan Allah. Karena Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, penggenggam segala perkara dalam kehidupan kita. Bahkan tentu yang maha mengawasi apapun yang kita lakukan. Sir walannya, tersembunyi ataukah terang-terangan. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Adapun poin yang keempat pendengar saya terkait dengan karakteristik orang yang mukhlis itu adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang berikan apa yang mereka berikan dari sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Jadi ciri yang keempat dari karakteristik orang yang mukhlis itu adalah mereka-mereka yang menginfakkan hartanya jalan Allah. Nah, sebagai bekal perjalanan terbaik sepanjang hayat mereka. Ternyata infak dan sedekah inilah yang nanti juga menjadi salah satu bagian dari penyelamat hidup dan kehidupan. Yang akan menolak bala dan bencana diantaranya adalah dengan infak dan sedekah. Termasuk tentu tatkala mereka menjalani perputaran kehidupan dan sampai kemudian Allah berkehendak untuk memanggilnya tatkala kematian terjadi, justru bagi mereka-mereka yang seperti ini akan senantiasa berharap banyak akan investasi ibadah amal soleh dari infak dan sedekah yang harus mereka bangun. Nah, bagaimanapun ini tentu akan jadi penyelamat dalam hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka akan memberikan apa yang ada dari anugerah Allah berupa harta yang ada untuk membangun empati kepada sama. Dan ini tentu saja dijadikan sebagai landasan bagi mereka bahwa perjalanan kehidupan mereka tentu pada akhirnya akan kembali. Mereka akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat kepulangan mereka kepada Allah, tentu saja apa yang harus mereka persiapkan adalah bekal terbaiknya. Bekal takwa itu kan salah satu di antaranya adalah senantiasa membangun jiwa empati, itu kan adanya kesadaran untuk berbagi dengan sama. Kesadaran bahwa apa yang mereka peroleh bukan milik mereka tapi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah anugerahkan harus bisa menjadi jalan bagi tercapainya kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga infak dan sedekah ini adalah bagian dari kemuliaan bagi mereka-mereka yang tentu menyadari esensi hidup dan kehidupan mereka pasti pada saatnya nanti akan kembali berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyelamat gitu kan di dalam menjalani setiap langkah hidup dan kehidupannya. Demikian juga di poin yang kelima, karakteristik orang yang mukhlis itu adalah ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka itu bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Jadi orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang respon gitu ya. Yang cepat-cepat untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan yang tentu akan menjadi investasi amal soleh mereka. Karena dilandaskan kepada keimanan. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang berbuat kebaikan tapi ternyata landasannya bukan kepada keimanan. Maka tentu itu tidak masuk dalam rangkaian amal soleh. Maka untuk bisa menjadi bagian dari amal soleh, maka setiap nilai kebaikan yang dibangun tentu kembali kepada pijakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengawasi, Allah Maha mencatat, Allah Maha teliti atas setiap perkara yang dilakukan. Sehingga sir walannya tersembunyi ataukah terang-terangan, tentu saja mereka akan senantiasa membangunnya untuk tujuan-tujuan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka senantiasa menjadi pionir bagi kebaikan. Kan jangan sampai kemudian justru malah melupakan begitu kan kebaikan-kebaikan yang dibangun di dalam kehidupan. So bagaimanapun itu akan menjadi bagian yang akan memuliakan hidup dan kehidupan. Nah ini pendengar AC 5 perkara yang tentu selayaknya senantiasa kita perjuangkan agar di sepanjang hidup dan kehidupan kita termasuk orang-orang yang mukhlis atau orang yang senantiasa ikhlas. Yang pertama dan utama tentu saja hidupnya senantiasa mawas diri, senantiasa berhati-hati. Yang kedua, senantiasa memahami atas kehidupan itu di dalamnya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup ini tidak berjalan begitu saja. Tidak ada
yang bersifat kebetulan, tapi semua tentu telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya tentu akan menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita sepanjang apa yang kita bangun tentu senantiasa kita sandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yakni tidak ada hasrat walaupun sejenak untuk mempersekutukan Allah. Artinya betul-betul menghindarkan diri dari perilaku-perilaku syirik. Ya kan, jangan sampai terjadi dan jangan sampai kemudian ia terjebak pada perilaku syirik. Karena apa? Karena perilaku mempersekutukan Allah itu adalah la zulmun adim. Artinya kezoliman yang sangat besar. Kemudian poin yang keempat adalah mereka-mereka yang menginfakkan harta jalan Allah sebagai bekal perjalanan hidup mereka. Tatkala mereka kembali kepada Allah, harta itu yang akan menjadi penyelamat hidup dan kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah mereka-mereka yang senantiasa menjadi sponsor di kebaikan, mengawali lebih dulu di dalam kaitan melakukan nilai-nilai amal soleh. Sehingga inilah yang tentu saja juga akan menjadi bagian dari kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan rasanya kita berada di penghujung acara kita Bangun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menghadirkan kemuliaan dan keberkahan dalam kehidupan kita, menjadi secercah ilmu dari apa yang tentu bisa memberikan keridhaan insya Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam pertemuan berikut tentu saja bagi sahabat-sahabat dinantikan sharing ilmu, kemudian juga tentu saja pertanyaan-pertanyaannya di layanan 0812 210 23. Lagi di layanan WhatsApp ataupun di SMS 0812 210 23. Saya akhiri agenda pagi kita Bangun Pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kepada kita kemuliaan dan keberkahan sepanjang kehidupan kita, dan kita tentu termasuk orang-orang yang senantiasa ikhlas. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.